Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang saya janjikan bahwa saya akan melanjutkan seri bimbingan perkawinan ini dengan materi-materi yang sudah saya siapkan setahap demi setahap. Nah, sekarang waktunya kita mengikuti materi bimbing yang kedua, yaitu tentang apa yang disebut dengan empat terlalu. Ayo kita ikuti videonya. Bagaimana empat lalu itu saya sajikan dalam PowerPoint yang sudah saya rekam. Kita mengikuti ya. Nah, saudara, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas apa yang dimaksud dengan generasi yang berkualitas, kemudian keluarga berkualitas, terus kemudian fungsi reproduksi dari keluarga. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu, saya telah jelaskan untuk mendapatkan keluarga yang berkualitas, generasi yang berkualitas bebas stunting. Yang pertama adalah kenali empat terlalu, terus kemudian mengenali stunting, dan kemudian mengenali dasar-dasar pola asuh orang tua. Baik, yang pertama akan saya jelaskan apa yang disebut dengan empat terlalu. Terlalu apa saja, Kak? Terlalu, kata Bang Haji. Terlalu, empat terlalu dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah jangan sampai kita melakukan empat terlalu ini ketika kalian nanti hamil atau melahirkan. Apa sih empat terlalu itu? Kalau di tenda-tenda atau di warung-warung tenda di pinggir-pinggir jalan itu, 4T dikenali sebagai tahu, tempe, telur, terong. Tapi kalau di sini 4T atau empat terlalu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama dari empat terlalu adalah terlalu muda. Kapan seseorang itu hamil atau melahirkan dalam kategori terlalu muda, yaitu ketika dia hamil usianya kurang dari 21 tahun. Nah, yang hamil kurang dari 21 tahun itu tergolong terlalu muda. Nah, kenapa Kenapa hamil di usia kurang dari 21 tahun itu kok tergolong terlalu muda? Karena ini banyak yang nyangkut di tenggorokan. Karena rahim belum siap. Yang pertama, rahim belum siap. Kenapa kok belum siap? Karena itu tadi terlalu muda. Jadi orang yang usianya di bawah 21 tahun itu dinilai rahimnya belum siap untuk dihuni oleh cabang bayi. Terus kemudian dikhawatirkan nanti anaknya lahirnya itu kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kg. Bayi lahir itu tidak boleh kurang dari 2.500 gram, saudara-saudara. Harus ada 2,5 kg. Kalau kurang dari itu, anaknya disebut beresiko stunting. Harus mendapatkan perhatian khusus, begitu. Terus kemudian akibat selanjutnya kalau hamil terlalu muda atau melahirkan terlalu muda, nanti bisa terkena kanker serviks. Terus kemudian yang utama lagi adalah pada usia tersebut mental ibu belum siap menjadi ibu. Karena apa? Karena ya terlalu muda itu mentalnya masih suka main-main, masih suka ingin ke sana kemari menghabiskan masa remajanya, tetapi dia terpaksa harus menjadi seorang ibu. Kita ketahui bahwa usia remaja menurut BKKBN, ya ini sekali lagi menurut BKKBN, remaja itu adalah manusia yang berumur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Jadi kalau ada yang menikah di bawah usia 24 tahun itu dikatakan remaja yang menikah. Jadi
Mereka itu yang menikah di bawah usia 21 tahun dinilai mentalnya belum siap menjadi ibu. Terus kemudian beresiko terkena anemia kurang darah. Maka kalau terkena anemia ini bisa tergolong beresiko stunting anaknya. Kemudian mudah infeksi. Nah, infeksi itu berarti penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri, virus-virus, itu namanya infeksi. Sebelumnya lukanya tidak infeksi, misalkan karena mengalami melahirkan terlalu muda. Jadi bekas-bekas melahirkan itu bisa mengakibatkan infeksi. Terus kemudian lebih-lebih ini paling yang tidak dibolehkan adalah tumbuh kembang kurang optimal. Itu akibat jika hamil dan melahirkan terlalu muda. Kemudian terlalu berikutnya adalah terlalu tua. Kapan seseorang dikatakan terlalu tua? Yaitu dia ketika hamil atau melahirkan usianya sudah di atas 35 tahun. Jadi di atas 35 tahun itu bukan waktunya melahirkan. Melahirkan yang baik itu artinya berarti di usia 21 sampai dengan 35 tahun. Kenapa begitu? Hamil di usia ini kok tidak dibolehkan? Karena sel telurnya sudah kurang berkualitas. Itu yang pertama. Jadi kualitas sel telur itu juga akan menentukan apakah nanti anaknya itu akan lahir dengan sehat atau tidak sehat. Terus kemudian bisa mengalami ketuban pecah dini, persalinannya macet, dan berat lahir kurang. Lagi-lagi berat lahir kurang, kalau kurang dari 2.500 gram, itu tergolong beresiko terkena stunting. Dan yang terakhir adalah hipertensi, terkena darah tinggi. Terlalu tua, hamil itu bisa berpotensi hipertensi. Terlalu berikutnya adalah terlalu dekat. Terlalu dekat dengan siapa? Ataukah apanya yang terlalu dekat? Yang ketiga terlalu dekat maksudnya adalah terlalu dekat jarak kelahiran bayi yang sudah lahir dan bayi berikutnya. Jaraknya kurang dari 3 tahun itu termasuk sudah terlalu dekat. Kalau jaraknya 3 tahun atau lebih itu adalah jarak yang disarankan. Tetapi kalau jaraknya kurang dari 3 tahun itu yang termasuk terlalu dekat. Dan kalau jaraknya terlalu dekat, nanti akibatnya yang pertama adalah bisa keguguran. Atau dalam bahasa Tubane keluron. Keguguran atau keluron. Keluron ini bahasa merak-merak ya. Keguguran. Yang keduanya anemia. Anemia itu apa? Anemia adalah kekurangan sel darah merah yang mana kalau diukur sel darah merahnya kurang dari 11,5 itu sudah termasuk anemia. Dan kenyataannya saudara-saudara, anemia ini menjadi sesuatu yang selalu mengikuti para caten-caten itu. Setiap kali bimbing di KUA saya selalu menemukan lebih dari separuh mereka itu ternyata mengidap anemia atau kurang darah merah. Nah, kalau anemia maka dikhawatirkan nanti hamil anemia, anaknya nanti lahirnya tidak sempurna, tidak normal dan berakibat menjadi anak yang stunting. Berikutnya, akibat dari hamil dan melahirkan terlalu dekat adalah lahirnya prematur. Belum waktunya lahir, sudah lahir itu disebut prematur. Yaitu kalau normal mengandungnya, oh iya mengandung. Hamilnya itu selama 9 bulan 10 hari, itu normal. Tetapi kalau kurang dari itu, nanti kalau lahirnya 7 bulan atau 6 bulan itu disebut dengan lahir prematur.
Jadi lahir prematur itu tidak diperbolehkan atau beresiko anak tersebut bisa terkena stunting. Lagi-lagi kalau jaraknya terlalu dekat mengakibatkan berat lahir kurang. Nah, kurang itu artinya kurang dari 2.500 gram, 2,5 kg. Terus kemudian akibat keguguran atau anemia atau berat lahir kurang tadi, tumbuh kembangnya tidak optimal. Tumbuh kembang itu berarti tumbuh itu menjadi tinggi dan besar. Kembang itu adalah perkembangan otaknya. Tidak optimal, maka jangan terlalu dekat. Supaya tidak terlalu dekat ya pakai alat kontrasepsi. Nanti di bagian belakang dari penjelasan ini kita akan pelajari apa yang disebut dengan alat kontrasepsi. Terlalu yang keempat adalah terlalu banyak. Jadi, dalam pandangan program keluarga berencana, mempunyai anak sampai 4 itu ya terlalu banyak. Lebih dari 2, 3 dan seterusnya itu sudah termasuk terlalu banyak. Kalau terlalu banyak open-openane megelno uang. Yang satu belum dimandikan, yang satu minta sarapan, yang satu belum dikasih sarapan, yang satu minta ke belakang, minta BAB, yang BAB belum dituruti, sudah ada yang minta pipis. Kalau anak terlalu banyak, merepotkan, ibunya tidak terawat, anaknya tidak terawat. Kasihan bapaknya loh. Kemudian terlalu banyak akibatnya adalah berat lahir kurang. Lagi-lagi kalau masuk di tipe terlalu itu akibatnya berat lahir bayi menjadi kurang. Terus kemudian karena beratnya kurang, tumbuh kembangnya tidak optimal. Terus kalau sudah terlalu banyak melahirkan, persalinannya jadi lama. Mengalami pendarahan pasca melahirkan. Nah, kalau sudah pendarahannya terlalu banyak bisa berbahaya. Itulah saudara-saudara apa yang disebut dengan 4 terlalu. Setelah 4 terlalu ini kita akan mengenali stunting, tetapi akan kita bahas pada pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.